It's a sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Halo teman-teman Ambulans Indonesia, sekarang saya udah ada di Serpong Mas Arwana. Nah, di sini saya juga ada sama Cinoni. Halo. Ada Om Bobby juga tuh. Om sibuk bener. Ada Koko yang punya. Om namanya siapa, Om? Suryadi. Om Suryadi, saya Putra. Jadi, Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan bertanya-tanya tentang Super Red Arwana. Ya Om ya? yang mana tuh Om? Tunjukin dulu dong Om. Warna ini super red semuanya. Semua Super Red ya Om? Nah, semuanya super red. Nah, Mungkin Cinoni ada mau ditanya dulu nih. Semuanya super red. Terus Om dari tahun kapan Om bermain saya Arwana? main di Arwana di 2002. 2002. 2002. Oh, alasannya kenapa Om? Ya, sekarang untuk komunitas ikan ini cukup banyak tantangan. Banyak tantangan. Dan menggiurkan lah untuk penghasilannya. Menggiurkan. Ya, Tantangannya apa Om? tantangannya kan nggak mudah untuk kita pembudidayaan ini. Satu, kedua harganya pun juga cukup bertahan cukup baik lah ya dibandingkan jenis-jenis ikan lain yang terkadang musiman. Ini nggak musiman. Kalau kayak lohan dulu segala macam itu. Itu kategori ikan musiman. Itu Sesuatu ikan musiman. musiman. Kalau ini boleh kata hampir kita boleh disebutkan abadi. Oke. Evergreen. Om, Evergreen. saya numpang dulu ya Om ya. Silakan banget. Nah, saya juga ada sedikit mau bertanya nih Om. Pembudidayaan ikan arwana ini seperti apa sih Om? Pembudidayaan ikan arwana yang ingin ditanyakan dalam secaranya atau apanya? Secaranya? Caranya tetap kalau arwana ini kan masuk kategori ikannya dilindungi salah satu appendix 1 ya yang dilindungi ya. Oh ini masuk appendix 1 Om? Appendix 1. Berarti Om ada surat dong jual begini? Lengkap. Lengkap teman-teman, jangan Tapi ini khawatir. semua udah hasil ternakan ya Om? Kenapa? Udah hasil peternakan. F1 ya Om? Sebenarnya kalau F1 udah enggak kali ya. Udah enggak ya? Kalau F1 ini udah kategori mungkin udah mendekati F4. Oh 4 ya, udah berapa kali? Iya, Iya, udah iya. turun-temurun lah ya. Udah turun-temurun. Kalau pembudidayaan ya biasanya di kolam bawah. Di kolam ya? Nah itu kan kalau teman saya pernah piara, dia itu akuariumnya itu dikasih sinar UV biar apa ya Om? Kalau ada piara itu? Kalau sinar UV mungkin kalau di akuarium untuk kejernihan air aja. Oh, kejernihan air Ya, kalau sinar lampu mungkin untuk membantu mengeluarkan warnanya aja ya. Oh jadi warnanya bisa terus keluar jadi Ya. merah gitu? Iya, tapi itu semua tergantung dari genetik ikannya. Oh genetik ikan. Nah ini kan ada bermacam-macam nih nama arwana nih. Betul. Ada arwana merah, green juga ada ya? Green ada, Green ada, terus apa lagi ya? kuning, golden. Golden ya. Nah, terus nama lainnya juga siluk ya kalau nggak salah teman-teman. Siluk itu mungkin saya untuk jelas sejarahnya kurang jelas. Tapi kalau arwana itu dulu di Kalimantan disebutnya ikan siluk. Ikan siluk. Tapi sejarahnya saya belum begitu jelas. Siluk tulisannya gimana? Siluk biasa. Siluk. Dan kalau nggak salah di Kalimantan dimakan ya? Dulu. Ikan asin ya? Dulu. Ikan asin. Ikan asin. Ini nenek gua bilang, bapak gua dulu beli, apa lu beli ikan gini, ikan asin katanya. Ini kameramen kokoh yang ini kena nggak kesut ini? Marah nggak? Nggak bisa digeser kan? Nah mungkin Cinoni ada pertanyaan lagi? Nah itu tadi selain dari Kalimantan kan kalau nggak salah di Papua juga ada tuh. Ada, tetap namanya arwana, tapi mungkin jenisnya yang beda. Beda jenisnya apa tuh kok? Likardi, dia disebutin jadi nih, warnanya kan beda. Jenisnya beda. Kalau ini Kalimantan semua. Kalimantan, kita main di Kalimantan Barat punya ya. Oh, Kalimantan Barat. Ya untuk yang tertinggi ya inilah super red. Super red ya memang. Iya. Itu sampai segede gitu umur berapa sih? Ini kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Harganya berapa itu? Itu bervariatif. Kalau harga itu tergantung genetik ikan sama kualitas ikan. Kalau kebenaran yang ada di sini ini kena 90 juta. Nih coba Om kameramen digelatin harga 97 juta ikannya itu. Coba itu bayar pakai GoPay. Awalnya ada diskon lagi. Cashback. Oh, 20.000. Iya.
Ini saya juga mau agak sedikit misteri sedikit nih. Oke. Katanya piara arwana itu bisa hoki, bener nggak? Kalau menurut Rompos, Iya. tapi kan kalau gimana? Pasti Lu bisa piara arwana apa nggak hoki? itu dia pada saya ngomong. Berarti banyak duit ya? Oh ya. Ikan sudah kita biasanya ya kan? Nah, udah pasti kan? Iya, kalau ikan sama anjing mungkin harganya masih mahal anjing. Nah, kalau Suryadi ini ya, Oh. udah bisa ternak. Ternak apa tuh? Ikan. Arwana. Oh, iya. Nggak gampang orang bisa ternak arwana. Ya itu yang salah satunya saya bilang tantangan tadi. Iya. Kesulitannya apa aja, Om? Kalau kesulitannya ya dia kan sementara ini belum bisa direkayasa dengan stripping atau umpama dengan penyuntikan atau apa masih alami. Mau kawinnya alami ya? Alami. Di kolam-kolam yang di kolam-kolamnya ya maksudnya yang sudah di lumayan bentuknya lah ya. Dasar dari tanah. Nah, stripping itu maksudnya suntik hormon. Ya, itu kan yang kita sebut stripping dalam perikanan gitu ya, dengan penyuntikan apa ini rekayasa lah. Iya. Nah, ini arwana khususnya sampai saat ini belum ada yang bisa Bisa ya. Berarti memang berat juga ya. Thailand belum bisa. Thailand, Malaysia kan biasa jagonya ya. Ya, Iya. Malaysia sekarang lagi bikin warna baru gimana? kalau Malaysia itu kan dia nggak ada sumber daya alam aslinya arwana. Oh, Arwana iya, kan arwana betul. kita Indonesia. Betul. Mereka mau mencoba menciptakan strain-strain baru tapi tetap arwana. Iya. Dengan menyilang-nyilangkan jenis A sama jenis B, mau super red sama golden, super red sama apa gitu sampai akhirnya menemukan strain baru. Tapi Warnanya kalau beda. kalau Warnanya apa ya aslinya yang lagi ngetren di sana ya? sama aja ya pokoknya itu orang kalau Malaysia itu kan istilahnya dia keluarin strainnya seperti kayak crossback, hatchback itu kan jenis di Indonesia di golden kan. Oh. Kelas 2-nya lah ya. Jadi untuk kelas 1 super red. Tetap super red ya? Golden red. Golden red. Kalau yang ada silver loh. Ada Om ya. Nah, silver itu kalau untuk Indonesia punya atau kita sebut Pino atau Banjar Hijau itu Pino. Oh, Pino. Yang itu yang disebut hijau tadi Pin. Tapi Om, ya Ci ya. Oh, saya panggilnya Pak Om aja ya. Terserah, bebas. Dari dulu saya paling susah membedakan jenis kelamin ikan. Ya, itu gimana? Nah, itu gimana? Salah satunya arwana itu untuk membedakan jenis kelaminnya nggak mudah. Itu salah satu tantangan juga. Oh. Maka itu jenis kelaminnya itu di luar mungkin dari satu sisi bisa dilihat dari fisik face ikan, tapi mungkin juga bisa dilihat dari anusnya ikan. Tapi semuanya masih prediksi kurang lebih sekitar 80-90% untuk keakuratannya. Jenis apa dia punya kelaminnya. Itu pertama. Yang kedua, untuk kita bisa memberi penilaian ini jenis kelamin apa itu kan kurang besar. Yang rata-rata di atas 50 cm ke atas atau lebih idealnya 4 tahun ke atas. Mantul kan baru Ya, bisa. baru bisa kita memprediksikannya sampai yang tadi saya bilang 80%. Paling gampang itu yang udah 5 tahun di black perutnya ada Ya. Kasihan amat. Kalau ada telurnya berarti itu betina. Itu udah istet ikannya Om. Nah, Apakah nggak lebih bagus ya kalau yang deketin ke lu berarti betina? Kalau yang deketin lo nih jadi Boleh. Om, ini kan arwana ini kan termasuk appendix 1. Betul. Ya kan? Ada Ikan yang nggak? dilindungi. Iya, dilindungi. Ada nggak peran pemerintah ini untuk membantu misalnya dari Om sendiri nih gitu? Ada nggak pemerintah ngebantu Om gitu? Oh banyak, Banyak ya? Kalau untuk pemerintah mungkin ke kita mungkin enggak, karena kan kita retail. Iya, Jadi cenderung mungkin ke pembudidayaan cukup banyak. cukup banyak juga ya untuk biar menjaga nggak punah gitu. Om. Pelestarian ya? Pelestariannya ada. Oh, jadi ada juga. Pelestarian gimana? Kan di kita selalu ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ya, BKSDA. Itu bukannya BKSDA bilang bukannya meliputi binatang darat aja atau udara aja, air juga ada. Tapi mungkin kalau untuk itu kurang populer. Kurang populer. Jadi seolah-olah pemerintah nggak ikut andil dalam membantu. Oh, jadi teman-teman pemerintah juga ikut berperan serta ya Ci ya Om ya Betul, untuk bantu. pelestarian ikan arwana ini, karena memang ikan arwana ini di alamnya pun yang asli pun udah sedikit ya Om ya. Masih Ya. banyak nggak? Mungkin di alamnya udah terbatas. Udah terbatas, Mungkin ya? adanya juga kalau di Kalimantan itu agak terbatas. Oh, ya berarti ini juga pemerintah juga harus support nih pembudidaya seperti Om ini nih, bener nggak?
Pemerintah sebenarnya udah Support ya? Udah support. Biar lebih Tapi giat lagi hanya mungkin dalam hal perikanan ini nggak menonjol. Oh gitu. Nggak menonjol, jadi seolah-olah pemerintah lepas tanggung jawab. Ini dibawa Kementerian siapa? Ibu Susi? Ada Departemen Kehutanan. Oh, bukan Kayak kelautan. apa? Bukan, ini bukan perikanan, hutan. Oh, Karena, ikan Karena tapi tawar dibawa- mungkin ya, air Bukan. tawar ya mungkin. Karena ini termasuk hewan apa Hasil sih? hutan. Hasil hutan. Hasil hutan. Nah, dulunya sungai itu masuk hutan ya. Jadi masuknya di KLHK dia. Ibu Siti Nurbaya Bakar. Nah mungkin ada pertanyaan lagi sih. Terus kembali lagi ke kembang biaknya mereka nih. Sekali bertelur berapa telur, dari berapa telur berapa yang netas? Kalau untuk itu agak sulit diprediksi, tergantung kematangan waktu kita panen. Nah, biasanya kalau namanya kita panen di usia remaja sebulan, itu kalau memangnya nggak kena penyakit, itu cukup besar, keberhasilannya 80-90%. Berapa telur sih? Kok banyak banget? Kalau rata-rata ya, kita rata-rata satu indukan itu bawa telur antara 20 sampai di 40 untuk rata-rata. 40 biji. Iya. Oh nggak banyak. Oh, nggak banyak. Oh saya kira sampai 1000 telur gitu. Makanya tuh saya bilang tantangan. Oh, Belanja kan nggak pepes banyak. telur ikan mas kan Iya. budir banyak tuh ya. Banyak iya. Atau teman sushi kayak gitu kan. Budir Iya. itu banyak ya. Banyak, Ada iya. cuma 20 biji. 20 sampai 40. Gede-gede Dua gitu. belas member. Gede-gede. Ya, Terus ukuran dari situ yang menetas berapa kok biasanya? hampir 100%. semua. Hampir 100%. Dengan kematangan keramanya ya. Ya kan, kalau idealnya sih sebulan sampai 40 hari ikan menggunakan baru dipanen. Tapi banyak juga kita penangkar ini kan yang mengambil untuk hasil baru keraman seminggu, 2 minggu dari panen, yang kita sebut prematur. Oke. Itu udah netes 1-2 minggu. Baru 1-2 dipanen. minggu mungkin kategorinya sudah ada ini ya. Udah itu ya, udah gerak. Apa belum? Gerak ada belum. Baru strip merah. Tapi udah dipanen. Sudah. Udah dipisah dari induk ya? Ya. Nah, itu nanti kita disebutnya artificial, menggunakan sistem artificial. Oh. Nah kalau misalkan telur-telur dari arwana itu disebutnya apa ya? Kalau Jepang kan itu ada burayak namanya itu, sama nggak sih? Mungkin kalau kita secara umumnya bilangnya telur. Telur aja ya secara umumnya. Kalau buraya kan mungkin karena dia jenis ikannya yang halus, kecil kan ya, kita sebutnya buraya. Oh. Kalau udang kan kita sebutnya benur. Benar ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya. Kalau ini kan telurnya cukup besar, hampir sebesar kelereng ya. Oh, gede juga dong. Udah segini. Gede ya. Tapi ikannya segede gitu. Iya. Itu lahirnya kan segini ya? Belum. Segini. Nah kalau lagi udah netes yang masih Udah netes itu kurang lebih kalau dia sudah lepas telur itu kurang lebih ukurannya 8 sampai 10 cm. Pas 10 cm Delapan. segini ya. Ya, 8 cm sampai 10 cm. Ya. Nah Om, ikan arwana terpanjang yang pernah Om tahu itu ukurannya berapa? Terbesar. Terbesar, terpanjang Om. Arwana Supret khususnya ya, Oh. yang saya pernah pegang aja, Oh. itu 85 cm. 85 cm gitu. Lalu deh yang lebih gede koi dong. Koi ada apa? Iya. Kalau koi ya, Oh gede. mungkin arwana yang saya dapat informasi udah sempat ada yang 1 meter 102,5 cm. 102. Tapi saya belum pernah pegang, Oke. belum pernah Ya. bertemu lah. Yang kita pernah bertemu 85 cm. Betul ya? Oh, minum ya. Silakan. Silakan Bu diminum Bu. Ah, udah lu nggak ditawarin. Kalau sesuatu yang di meja kan nggak perlu ditawarin. Om, dari tahun berapa menggiati bisnis ini Om? Saya gelutinnya di 2002. 2002. 2000 awal kali. Ini 2002. Gue 2001 buka toko di sana udah ketemu lu kan. Akhirnya gue buka toko ikan biasa dulu dong. Ini Oh. nostalgia nih teman-teman nih. Dulu Sama satu toko komplek. ikan doang, toko ikan biasa ya lalu Kalau saya 2002. dipanggil sudah di ikan, Oh, nggak apa-apa. apa? Temen saya aja karena suka ngomel. Oh, Bobby A. Ya, Udah jadi vlogger top Nusantara katanya. Wah, iya. Paling keren ini ya. Tuh. makin muda. Makin muda ya kan. Kembali ke SMA. SMA. Oke, kembali lagi ke topik arwana nih. Om, awalnya hobi atau memang sekedar bisnis awalnya? Tetap awalnya saya hobi. Hobi ya? Tapi hobinya itu belum sampai ke tingkat bisnis. Lama-lama kenapa saya nggak coba bisnis? Akhirnya sampai sekarang saat ini ya. Ya, udah berjalan 17 tahun. Pernah menjual harga ikan paling mahal berapa harganya? Kalau saya mungkin karena kita toko, Oh, kita menjual ya antara range sekitar 50 sampai 90. 50 sampai 90 ya.
Pernah Tapi nggak? kalau di hobis, itu harga ikan, ini arowana yang pernah saya dengar sampai 500 juta. Ini Apa keunikan Pak ya Jero. 500 juta? Apa keunikannya sampai dia harga 500 juta? Pasti nomor satu warnanya cukup menggiurkan merahnya, ya kan. Kedua yang mungkin dibantu dengan anatomi, ya anatomi itu meliputi macam-macam lah ya, bodi, kepala, ekor dan sebagainya. Jadi kalau warna merah gini masih bisa dimerahin lagi? Apa Masih, udah? kalau ini buat kita pemain masih kategori baru 25%. Segini 25%. Berarti nanti merah Bilangnya semua. bilangnya Merah. running ya. Mungkin kalau datang 2 minggu yang lalu lah ya, mungkin akan ketemu yang lebih merah. Oh, sekarang mana tuh yang lebih merah? Sudah diambil orang. Oh, udah diambil ke orang. Cie, 90 Kan banyak juta dong. pemain yang apa, maaf saya nggak Oh ngerti. iya, gimana? Yang ikutin kontes kan banyak. itu saya belum pernah tahu kontes arwana itu kapan aja dia ada. Kalau koi sering dengar. Ya, Kalau kalau kontes- air warna itu secara umumnya setahun sekali. Setahun sekali? Kebenaran berapa tahun? Kalau nggak salah sudah 3 kali ya, 3 tahun ya. Apa kita adanya di, mereka adanya di ICE. Ice. Biasanya dinilai apa aja tuh? Kenapa? Yang dinilai apa aja? Yang dinilai di air warna pertama color, warna. Mana ya? Ya. Kedua anatomi. Ya mungkin ketiga penampilan. Maksudnya cakep, ganteng gitu. Ya kalau cakep ganteng semua yang cakep pasti cakep pasti ganteng. Kalau yang cewek pasti cantik, yang cowok pasti ganteng. Nah, jangan dibalik. Kalau yang cewek ganteng, cowok ganteng ya. Ah, iya. Mungkin ada tips nggak Om, kalau orang bagi yang mau pelihara arwana itu? Tips cara memilih. Perawatan, pemilihan segala macam. Mungkin kalau perawatan sebenarnya di arwana mudah ya. Mudah. Saya kasih 3 poin. Oh. Poin yang pertama, usahakan kalau kita melahirkan arwana kalau di akuarium, usahakan nomor 1 akuarium atasnya dalam keadaan tertutup. Oke. Karena dia akan mencat. Airnya ada pH tersendiri nggak? Kalau untuk kita hobiis offshore. Rusak ya. Poin kedua, kalau memang kita ganti air semua ikan sama, maksimum 1/3 yang kita buang air Yang lamanya. Jadi air lamanya yang 2/3-nya itu bisa nge-backup air baru masuk 1/3 apabila air baru itu terjadi trouble. Masih ada 2/3 air lama. Yang poin ketiga, jangan main obat-obatan kalau ikan dapat. Obat-obatan. Seperti penjornya air lah, wah ikan kasih obat ini supaya ikan bisa merah. Ya, ada. Om, ini cici saya kalau piara ikan mati mulu, kenapa ya? Dulu saya kayaknya sama binatang Mungkin air. kalau mati dulu, coba dari 3 poin itu ada nggak di antara salah satu kalau ganti air nggak kira-kira sampai habis atau ikannya dipindahin ke Kolam. ember ya, back line. atau akuarium bosok, isi air baru semua, pas air barunya kondisi air lagi kurang baik, Iya. baru ikan dipindahin ya mati, kan sama juga diracun. Iya. Nggak tahu nggak jodoh. Hah? Nggak jodoh saya kayaknya sama ikan nggak jodoh. Sebenarnya kalau bilang nggak jodoh, semua harus kita jodoh. Mungkin kurang ngerti kali ya. informasinya ya, untuk cara merawat jadi. ikannya aja ya. Ayo, Cironi ada pertanyaan lagi nggak sama Om? Paling rentan sakit apa ikan ini? Kenapa? Paling rentan terhadap penyakit apa? Kalau rentan ya mungkin, kalau dia sih kuat ya. Penyakit yang terjadi di ikan arwana umumnya kesalahan perawatan. Pergantian airnya kurang, Iya. airnya kurang higienis. Mungkin itu aja. Terus apa yang terjadi kalau itu? Ada kurang higienis, perawatan Ya air? pasti kan ikan sakit dulu. Berkutu atau gitu? Ya salah satunya berkutu. Karena kan air kotor. Yang itu gila tuh kayaknya tuh. Kenapa? Ada sakit saraf bukan? Itu meletak-meletak begitu tuh. Ya kan kayak kita gini. Oh, Oh, stretching dia. Stretching. Jadi arwana cukup kuat untuk Cukup ikan kuat, arwana ya? ya. Dengan 3 poin itu nilai resiko kematian arwana boleh saya bilang 1%. Bisa hidup sampai umur berapa? Ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang 1 abad, tapi yang pasti 30 tahun banyak. 30 tahun banyak. Banyak. Kan ada yang bilang juga ini ikan abadi, Ci. Betul kategorinya. Iya. Seperti ikan koi itu panjang umur kan. Panjang umur. Kematian ikan arwana, ikan koi juga kan karena faktor maintenance. Betul, betul. Kebanyakan koi gitu tiba-tiba mati listrik, ini mati. Ya mungkin itu Iya. salah satunya lah ya, kayak gitu-gitu. Arwana kuat. gak ada mau nanya masalah makanan belum? Iya, Oh, makan, iya, Makanan ini kan ada yang makanan alami, ada yang makanan sudah pelet ya. Iya. Kalau ini lebih cenderung ke makanan alami ya. Apa tuh jengkrik? Ya biasa boleh, kita Kelapa. biasa kasih udang, ya
anak pondok. Yang lebih ekstrim lagi kasih kecoa. Oh, Kelabang oke, jangkrik Kelabang, oke, ya. Jadi Nah, itu makanan hidup lah. Anak tikus enggak? Kenapa? Anak tikus. Boleh dikasih kalau ikan gede, Mencit. kasih anak tikus yang kecil. Mencit. Tapi kan agak sulit untuk mendapatkan anak tikus. sama ikan kecil-kecil juga ya? Silakan. Nah kalau pelet Ya kan? Kalau palet yang di itu. peletnya gimana? Palet itu yang kayu. Nah, gua ngeri ngomong pelet, lu pikir gua macem-macem, lu kan Oh, nggak biasa. bisa. Ada berantem lucu. Ya, kalau yang pelet itu gimana? Kayak dog food kan? Ya nggak aja nggak mau. Nggak mau, tapi dia nggak ada. mau. Tapi kan ada, kosong punya nggak ini? Gambarnya aja. Hmm. Ya sebenarnya mungkin pabrik dikeluarin pelet arwana, gambar arwana itu kalau menurut saya pelet itu untuk dikasih makan ke umpannya arwana. Dari umpannya itu baru dikirim ke dikasih makan ke ikan arwananya. Oke. Mungkin kita salah pengertian pelet ini dikasih makan arwana. Nggak mau, apa masalah kebiasaan kok? Kalau dibilang masalah kebiasaan, saya udah kita pernah coba kok. Waktu itu di ikan diskus ya, biasa dikasih makan cacing ya, dikasih makan pelet nggak mau. Iya, bisa jadi tuh. Ya itu boleh, tapi kan antara diskus itu dari cacing ke pelet itu sama-sama istilahnya pelet itu kan juga dari udang, dari Ya, macam-macam. enggak, maksudnya pasti kan makanan alami sama makanan buatan kan beda, ya kan? Mungkin kalau dipaksa dengan nggak dikasih makan makanan hidup, Dilaperin. ya istilahnya mungkin makan terpaksa tapi nggak bakal selamat. Tapi namanya piara ikan beginian ya, paling enak tuh nggak dia pas saat dia makan. Nah, makan kelabang ya, makan kepala jongking. Ini nggak ada saat makan nih kok. Udah Udah lagi makan. nggak makan ya? Lagi nggak makan. saat Oh. Ngasih makannya berapa ininya? Pak? Saya sih kasih tiap hari. Berapa kali? Tiap hari. Hari berapa kali? 2 kali, 3 kali? Terserah, sesempatnya aja. Selama ikan mau makan, mau sehari dikasih sekali, 2 kali, 3 kali kasih. Yang penting jangan ada sisa, yang saya bilang gitu. Nah itu dia. Nah, kan kita kasih makan sesuai dengan keinginan arwana ikannya. Nah, paling lama bisa nggak dikasih makan berapa lama? Kalau mungkin ukuran di 60 cm ke atas 3 bulan mas. Nggak makan. Kan dia gerem 2 bulan nggak makan. Kalau yang anakan gini, Anakan begini ya mungkin sekitar, ya ini kita bicara kemampuan ikannya ya, misalnya. Ini kurang 2 minggu nggak makan. 2 minggu nggak makan ya Bapak. Jadi kalau mau pergi ke luar negeri itu ya, Silakan aja pergi. orang kaya kan ke luar negeri ya. Nggak usah kali mana Kan orang kaya ke luar negerinya kan lama tuh, ya kan? Mati dong. Dulu yang orang salah, kalau mau pergi istilahnya mau liburan atau apa, ikan ini kita tinggal seminggu atau 2 minggu. Kasih makan yang banyak. Karena dia biasa dikasih makan udang 10. Wah, kalau 1 hari 10 berarti kalau seminggu saya mesti kasih udang 70 kan. Nah, Kita masukin lah udang 70. Nah udang itu kan nggak mati. Busuk dia. Akhirnya mati. Sedangkan di rumah nggak ada orang, nggak ada yang ngebuang, akhirnya busuk ikannya mati. Lebih baik dia dikuasain. Kesalahan itu ya. Ya mungkin bukan kesalahan, mungkin kita kurang informasi. Kurang Iya. tahuan. Kurang tahu. Kurang tahu lebih jelas. gua dulu piara ini udah sampai gede ya, mati sama Bapak. Menggoreng. Enggak, jadi gini, kan gua kan mau dipakai ikan mas kan tuh ya, kasih pakai pancingan cemplungin gitu Bud. Ya, itu Gua kan. pancing, nyangkut Bud. Ya kan? Gak lama mati, bapak gua nanya mati kenapa? Gua diem aja, karena gua nggak tahu. Kalau itu kan kesalahan manusianya, Kan dekat kalau itu bacanya. bukan kesalahan. Itu manusia yang gila. Manusianya yang gila. Mungkin kurang marah saya. Itu arwananya bukan yang kayak gini, Mas Sur, yang panjang tuh. Silver, Itu yang panjang itu namanya apa? silver Brasil. Oh, nggak ada yang kayak begini ya? Nah, kayak gini, tapi ini kan yang albinonya. Oh iya iya ini Ya, tuh kayak gitu tuh. tapi yang silvernya. Itu albinonya kok bengkok begitu ya kecil. Memang kan bacon. Nah, kalau itu jenisnya bukan asli Indonesia. Bukan. Brasil, Amerika Latin. Wih. Ini. Iya. Coba lihat kayak itunya tuh. Ada. Bentuknya ya, yang Brasil sama yang lokal bisa beda tapi mukanya sama, bingung nggak? Tapi kan kalau kita lihat begini udah bisa membedakan antara arwana Asia, Indonesia dengan luar negeri kan beda. Tapi mukanya sama. Muka dibilang sama, kalau mobil Iya, lebih kepala panjang. sama dong. Enggak. Enggak ada Kepalanya ada lebih beda gitu. ya, yang mirip-mirip tapi Ya. Ini Mirip lebih ya. gitu. ya. Yang itu lebih flat. Ini durinya banyak nih, jadi nggak enak dimakan. Enak. Lagi siapa mau makan Nah, lama? karena lalu bentuknya gede ya, kalau orang tangkap tuh nggak habis sekali, makanya diasinin. Oh gitu. Jadi ikan Jadi asin. ikan asin ya. Ikan asin kan bisa ada di filet kan atau yang lainnya.
Tapi nggak bisa lihat ini durinya banyak kok. Coba kita ambil satu buat pembuktian. Kan Animal Stories Indonesia kan bisa keluar modal dong buat kita syuting dong. Kayaknya berarti ambil yang ini. Iya yang ini. Oke banget Bob lu Bob. Enggak, kita anti kekerasan. Enggak keras dong. Itu dunia anjing kita kacau nih. Anti kekerasan kita. Nggak ada adegan motong-motong. Appendix 1 tapi jumlahnya banyak begini. Nggak banyak sih gitu. Nggak banyak. Jelas. Istilahnya kan toko arwana kan banyak kok tuh. Biar kata toko arwana banyak, tapi kan nggak banyak sekali kok. Cukup banyak. Komunitas arwana mungkin kriterianya bisa dihitung jari kok. Nggak sebanyak seperti kayak komunitas di anjing, Kucing. ikan Iya, kita bicarakan lah. Iya. Kampoi, mungkin ikan jenis tetra, ikan jenis sikil, ciklosoma, itu kan lebih besar dibandingkan ini. Dia pernah ngetren kayak ikan lohan nggak? Arwana kalau mungkin trennya itu nggak sehebatnya ikan lohan. Iya, Tapi kenapa dia ya? lebih langgeng. Enggak, karena soal harga ya. Kalau ngomong ikan lohan waktu dia booming ya, istilahnya harganya juga nggak murah tuh. Setara sama Sampai 1 miliar kan itu Iya. misalnya. Jutaan, belasan juta, puluhan juta. Gitu. 100 juta kok. Iya, nah kenapa dia nggak bisa se-booming lohan ya? Apa kurang promosinya? Mungkin lohan itu kan karena ikan saya bilang itu silangan yang dicoba dengan strain ini keluar warnanya ini jenisnya beda lagi. Iya. Nah, apalagi Jadi strain ini jadi bentuknya lebih beda, tetapi tetap namanya lohan apa gitu aja. Kalau di arwana mungkin ya beginilah bentuknya. Hanya mungkin dia nanti anak warnanya kan setiap barang apapun ada kualitas di arwana juga, kualitas ada grade-grade-nya. Walaupun dengan jenis yang sama super. Ini ada lagi sih. Ini aja terakhir, ini kok Ya. boleh dicampur sih? Oh, nggak berantem. Nah, kan arwana mah digabung silakan. Boleh ya? Ya asalkan jangan 2 ekor ya. Itu 3. Ya 3 kan, Ya. asal jangan 2. Kenapa kalau 2? 2 mungkin dia punya terjadi tarungnya lebih kencang ya. Oh, mesti digabungnya lebih dari 2? 3 ya, 3 atas. Ya lebih dari 2. Ya. Kalau 5 boleh? Silakan. 7 boleh. Alah lo nanya ke anak TK ya, 15 kayak boleh. masuk SMA. Durasi teman-teman, durasi. Oke deh teman-teman Animal Stories Indonesia, kita tutup dulu nih bincang-bincang kali ini sama Om Suryadi. Terima kasih Oke. Om. Ya. Terima kasih Om, Oke. sukses terus, banyak hoki. Nah, buat Iya, sama teman-teman yang wawancarin Amin, biar banyak ya, hoki Kak. juga. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang kepengen beli ikan arwana ini, lokasinya ada di Ruko Golden Boulevard BSD Serpong. Nama tempatnya apa Om? Serpong Mas Arwana. Serpong Mas Arwana. Nanti nomor telepon Om Suryadi ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, salam lestari, selamatkan satwa Indonesia.